Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dimanapun kamu berada pemirsa RRI Net Bengkulu. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya di musim yang lagi war dar ini. Akan ada Puspa yang menemani di podcast Buka Suara. Saatnya Anda buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Ini penonton bayaran kita agak lemas ya memang ya, karena ya mungkin kondisi ekonomi global yang lagi simpang siur ya. Ya udah nggak apa-apa. Hari ini aku mau langsung perkenalkan dua narasumber yang sudah kita undang spesial hari ini dengan bahasan tema kita hari ini, seniman butuh lebih dari sekedar aplaus. Sudah ada Bang Febrin Bruce ya di sini. Halo. Halo Mbak Puspa. Yes. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah hari ini sehat dan semangat demi Mbak Puspa. Wah, ini konsepnya hari ini apa nih Bang Febrin? Ini banyak banget nih dinamai. Kalau dibilang ke seniman, karakter. Kalau dibilang ke politik, ini nasionalisme. Kalau ke Bengkulu lagi booming-boomingnya merah putih. Kebetulan hari ini bagi rapot. Oh iya. Pas banyak kan? Banyak banget. Memang sesuai momentum ya. Pas banget. Nah, di sebelahnya Bang Febrin ada Pak Ujang Hamidi yang merupakan pelukis yang mungkin kelihatan tadi ya waktu aku buka di awal, ada lukisan di belakang aku. Inilah yang membuat lukisan itu. Halo Pak Ujang. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa ya. Semangat terus ya Pak Ujang ya. Nah, hari ini akan ngobrol bersama dengan dua orang seniman yang sangat luar biasa ini yang sudah kita undang spesial ke Buka Suara ini. Nah, mungkin sedikit mau lebih tahu lebih dalam sih sebenarnya ya ke dua orang di depan aku. Karena mungkin udah banyak yang tahu, tapi mungkin kita butuh menggali lebih dalam lagi. Sebenarnya siapa sih dua orang ini? Kenapa sih sampai mereka ada di sini gitu loh. Mungkin sedikit aku agak stalking sebelumnya nih ke Pak Ujang dan juga Bang Febrin sebelumnya. Aku kayak lihat-lihat Facebook, ngelihat banyak postingan-postingan karya dari Pak Ujang dan banyak banget kegiatan di Facebooknya Bang Febrin. Mungkin aku mau ke Pak Ujang dulu mungkin. Ini lukisannya bagus-bagus banget nih Pak, sampai jatuh cinta. Ini kalau boleh sedikit cerita nih, gimana ceritanya bisa melukis dan sekarang jadi pelukis gitu loh Pak Ujang? Awalnya seperti kebanyakan seniman, coba-coba. Oke, awalnya coba-coba ya. Kita berasa kayak lagi siaran investigasi, tapi nggak apa-apa. Buat anak jangan coba-coba. Karena saya punya minat yang lebih gitu kan. Saya cari-cari, kepingin gitu loh bisa awalnya. Nah setelah itu berlanjut. Kira-kira saya kelas 1 SMA lah. Oh, 1 SMA. Iya. Wah, tahun berapa itu ya? Tahun 80-an ya. Oh, tahun 80-an. Wah, itu saya pun belum ada di sini. Oh, tahun 80-an SMA. Iya. Oke, sudah mulai sampai akhirnya serius dilukis mulai dari kapan Pak Ujang? Ya mulai sejak itu sampai sekarang. Sejak itu sampai sekarang. Masih mencari Bu, karena saya otodidak. Oh, keren. Iya. Saya otodidak gambar gunung aja kadang suka mereng Pak Ujang. Aduh, pusing banget. Nah, ke Bang Febrin, ini kan tadi Pak Ujang udah cerita sedikit ya gimana kok bisa jadi pelukis sih gitu. Nah, ini seorang aktor. Ini gimana aktor ya? Jangan aktor. Berasa kayak ini ya Joe Taslim ya. KW 11. Tapi ini Bruce Lee, nama ujungnya ada Bruce-nya. Tapi kalau boleh cerita sedikit, ini kenapa kok bisa akhirnya terjun bebas ke dunia acting gitu? Awalnya dari nganggur. Oh iya benar. Nggak ada kerjaan. Boleh, kita memang boleh realistis sih memang ya. Nggak ada kerjaan, ikut casting, lolos, diterima. Oh iya. Keranjingan. Meskipun belum berhasil. Waduh, iya, itu. Memang sesimpel itu ya. Dari nganggur, nggak ada kerja, iya. Casting pertama kali di mana waktu itu? Casting pertama kali di Bengkulu. Oh di Bengkulu, ada kok tahun tahu 2009. Ya? Aduh, FTV. Oh FTV. Dari Frame Ridge PH. Yang sekarang punya Raffi Ahmad sama Segita. Itu. Kebetulan lolos di 2 judul. Yang pertama sebagai Herman, yang kedua sebagai Paijo. Dan lanjut lagi ke Jakarta. Wih, keren. Dan lanjut lagi ke seri-seri selanjutnya gitu ya. Sampai hari ini balik ke sini RRI.
Oh, sampai panjang ini kegiatannya. Sudah ada 1379 FTV. Sekian. Nah, tapi ini menarik ya. Dua orang ini dengan bisa bilang passion yang beda lah ya. Satu Pak Ujang di ngelukis, satu di aktor, tapi sama-sama seniman. Tapi kalau boleh sedikit sekarang kita ngobrol-ngobrol ya tentang perjalanan. Pasti kan enggak begitu mulus ya biasanya ya. Kalau misalkan kita lagi sesi sedihnya nih pasti ada tantangan, rintangan, halangan lain-lain lah pokoknya gitu. Kalau Pak Ujang mungkin sebagai orang yang ngelukis tapi belajarnya otodidak gitu, apa yang jadi challenge-nya dari Pak Ujang sendiri? Pertama kemauan, Bu. Oh. Ya, kemauan. Jadi kalau mau arah ke belajar ke seni rupa, seni lukis khususnya, itu kemauan tuh harus kita punya. Itu harus lebih dari rata-rata. Masalahnya kan kadang membosankan di tengah perjalanan. Oh iya, Pak Ujang pernah merasakan bosan berarti sering. Ya? Oh sering. Saya baru gambar garis tuh bosan langsung Pak biasanya. Bahkan jenuh. Disitulah tantangannya. Saya berusaha untuk menaklukkan kejenuhan itu. Biasanya jenuhnya karena apa sih Pak itu? Jenuh ya mungkin karena ini kita udah terlalu ini nggak nyampe lagi gitu loh. Mungkin harus refresh segala macam lah. Oh ada makanya batasnya. biasanya cari inspirasi gitu ya Pak Ujang ya. Oke, ada fase jenuhnya juga berarti ya saat itu. Nah, fase jenuh ini biasanya memang terjadi di semua orang kah biasanya memang atau kayak lumrah aja gitu? Ya di semua bidang, di semua pasti ya. Ya udah pasti ada. Cuman bagaimana caranya kita bisa menaklukkan kejenuhan itu. Kalau kita nggak bisa, kita selesai udah batas itu. Oke. Berarti emang tantangannya lebih ke diri sendiri aja gitu ya? Betul. Ini mau nggak nih gitu? Ya karena di seni lukis ini kan bisa dipelajari. Bukan harus dia punya apa namanya bakat begitu. Oh iya. Ya, karena dia punya kemauan dia bisa. Siapa aja bisa. Siapapun bisa ya. Tapi emang apa sih yang dipelajarin kalau untuk ngelukis? Karena orang mikirnya pasti kayak dari kecil udah bakat nih bisa ngegambar misalnya. Enggak harus, Bu. Oh. Asal dia tahu tekniknya, dia dapat maksudnya kan. Itu aja, karena dia praktekkan bisa, cuman nanti tingkat keberhasilannya kan beda-beda setiap orang. Iya sih benar. Ya tergantung di sininya dalam bakatnya masing-masing lah ya. Iya, sebetulnya bisa dipelajari kok semua. Oh bisa dipelajari ya. Oh simple, aku pikir malah harus punya bakat dulu baru bisa jadi pelukis. Saya otodidak kan selama ini. Tapi memang kalau Pak Ujang dulu waktu masih kecil suka gambar juga nggak? Iya tertarik aja. Oh tertarik. Sekedar coret-coret. Coret-coret dinding kelas enggak ya? Kalau ini biasanya yang bikin jenuh ya. Enggak ya. Nah tapi kalau tadi Pak Ujang dari seni lukis, seni lukis ya. Kalau misalkan dari dunia perfilman aktor, apa yang jadi challenge? Apakah peran yang berbeda-beda itu juga jadi challenge Bang Febrin di setiap project yang berbeda-beda atau gimana? Apa ya? Atau yang enggak ada? Sekeren itu kah Febrin Bruce ini? Ya itu tadi balik-baliknya ke semangat kemauan tadi. Oh. Kalau semangat tinggi kemauan tinggi, betul. Yang penghalang ya udah pokoknya hajar terus udah. Okay. Job sepi ya udah hajar aja nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat cari job lagi. Tapi pernah nolak job nggak? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nyari job iya. Nggak butuh uang. Iya. Peran yang paling berkesan. Berkesan apa ya? Jadi apa? Jadi raja, jadi ratu, jadi ratu sih. Pernah meranin apa? Kebetulan kebanyakan jadi bos penjahat mulu. Oh bos penjahat. Oh. Jadi ustadz nggak pernah. Jadi dokter ada sekali 2 kali. Oh ada. Pokoknya tapi ada. Kebanyakan jadi penjahat. Ya udah penjahatnya jadi nikmatin. Oh jadi bos mafia, gitu ya. Aduh. Itu sih. Keren. Berarti bisa acting berantem nih. Bilang iya takut disuruh. Aman ya? aman. Tapi janganlah ya. Janganlah ya nanti gubrak semua di sini. Nah,
Ini menarik karena tadi kita pas lagi sebelum mulai produksi ya tadi ya ini tim kita ada bawa lukisan, ini lukisannya Pak Ujang. Nah aku penasaran sebenarnya ini mbak-mbak di sebelah aku ini yang aku penasaran banget. Boleh cerita sedikit nggak sih Pak Ujang? Siapakah sosok perempuan di belakang aku ini? Lukisan ini dia asal dari Aceh, pahlawan Aceh. Oh pahlawan Aceh. Namanya Kumala Hayati. Kumala Hayati. Dari cerita biografinya dia ini istri ya, suaminya itu meninggal karena perang. Jadi yang janda-janda yang suaminya lah gugur itu dihimpun, nah dia jadi ketuanya. Nah, dia jadi kapten di sebuah kapal perang itu. Kalau nggak salah saya lupa dia pernah bunuh kapten Belanda, siapa namanya saya lupa. Wow, kamu keren sekali. Ya, karena biografi itu saya tertarik, saya abadikan lewat lukisan. Oke, dari biografi itu yang sudah dibaca dan akhirnya adalah lukisan ini gitu. Oh keren. Ini bukan permintaan dari siapa-siapa gitu, bukan ya? Berarti memang pengen aja gitu Pak Ujang untuk ngelukis visualnya Kumala Hayati ini. Oh untuk koleksi. Tapi dapat biografinya dari mana Pak Ujang? Ya banyak lah di internet. Oh di internet ya. Oh bisa dapat Kumala Hayati ini langsung ada lukisannya. Nah kalau ini sawah yang di belakang, kalau ini kan kelihatannya agak lebih detail ya lukisannya sampai ada gradasi warna dari hijau ke kuning, terus karat-karat seng juga kelihatan. itu sebenarnya yang lumayan eye catching di aku. Ini kalau boleh tahu proses bikinnya berapa lama Pak Ujang? Ini kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan Bu. 2 minggu sampai 1 bulan. Ya. Wah kalau saya 2 tahun nih Pak. Kalau jadi. Iya betul. 2 tahun ternyata di gudang. Oke, 1 bulan lah paling maksimal ya. Maksimal banget. Susahnya di mana nih Pak lukisan yang ini? Sebetulnya ya karena udah proses sudah lama saya. Sebetulnya ini kan kegiatan yang berulang bagi saya. Karena sebelum ini kan saya udah banyak buat. Cuman ya tetap ada tantangannya. Setiap proses lukisan ada tantangannya beda lagi. Karena beda referensi. Ini referensinya dari mana ini Pak? Ya comot-comot lah, mungkin ada sawahnya, saya tarik ke sawah ini. Bagusnya dikasih pondok-pondokan, dikasih pondok. Itu sampai ada pelepah ininya di atas atapnya. Lucu banget, gemes banget. Nah, itu tadi sedikit ya, karena aku penasaran juga sebetulnya, karena kita mau share juga ke pemirsa di rumah, bahwasanya memang seni lukis itu sama kayak Pak Ujang bilang, sebenarnya siapapun bisa ngelukis, tapi yang balik-balik yang pengen belajar, gitulah ya. Nah, kalau aktor bisa dipelajari nggak sih? Atau ada bakatnya juga? Kalau bakat sih nggak ada. Oh iya. Iya, karena itu tadi semangatnya pengen, ya udah dengan sendirinya belajar, otodidak juga. Tapi pas produksi itu ada, kalau misalkan aku lihat beberapa tuh ada sesi kayak workshop gitu misalnya. Workshop kalau sinetron sih jarang, boleh dikata nggak pernah workshop. Yang ada itu layar lebar. Oh mungkin karena kalau sinetron tuh kayak dia pengennya lebih natural gitu. Natural ya? Terus kerja tayang, nggak ada waktu buat ini kan. Palingan reading lokasi. Saling baca skenario, latihan sebentar, langsung masuk kamera, atau enggak berantem koreo sebentar, hafal, masuk kamera, udah. Oh berantem tuh ada koreo? Ada koreo dulu, latihan dulu. Tonjok-tonjok aja gitu. Dibikin dulu, dihafalin pelan-pelan, udah rapi, baru masuk kamera. Itu koreo dulu. Wah, karena aku pikir berantem tuh emang berantem aja gitu. Di Korea dulu, dibikin dulu. Tapi so far kalau Bang Febrin memang kalau untuk kerjaan di sinetron ya? Atau ada layar lebar juga? Layar lebar ada, yang terakhir di movie Wiro Sableng. Oh iya. Hollywood itu loh, alhamdulillah orang Bengkulu masuk Hollywood. Keren, tepuk tangan bayaran itu. Tanda tangan Hollywood.
Keren banget, keren Tapi nggak banget. kelihatan mukanya. Nggak apa-apa. Yang penting Hollywood. Ada sih, ya. ada. Sebagai ini- adipati saya di situ. Wah, Adipati, ya. keren. Nah, abis ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Pak Ujang dan juga Bang Febri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast Buka Suara. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di podcast Buka Suara. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita udah cerita banyak tentang narasumber kita ini. Tadi Pak Ujang udah ngeliatin hasil karya dan ceritain gimana cerita di balik lukisan itu. Nggak adil dong kalau misalkan satunya nggak dites ya. Hah? Maksud lo? Ini tes kompetensi dasar aktor. Kita mau challenge Bang Febrin untuk ya sedikit lah kasih tipis-tipis acting. Ada tambahan? Ada. Ada tambahan. Nih, aku tambahin properti. Ini silahkan nih. Nih, pura-puranya silakan deh mau pakai apa? Pura-pura nelpon. Oh gitu ya? Iya. Tapi kabelnya nggak nyambung. Iya memang. Ini teleponnya memang bohongan, Oh, Pak. Kan gitu acting ya. Oh gitu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Tolong Baim ya Allah. Siap, Baim. Kalau gue berdiri dapat nggak? Mau berdiri ya? Oh, coba berdiri. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Acting belum? Action belum? Oh, aku yang bilang ya. Oke, kru standby. 3, 2, 1, action. Jadi, gua harap lu tenang di sini dan jangan banyak suara. Di sini nggak ada yang bisa membantu lu. Hah? Dengar baik-baik itu ya. Tolong sebutin nomor yang bisa gue hubungi. Gua mau duit sekarang. Kaget. Jangan ketawa kan. Oh, jangan ketawa. Oh iya, maaf. Ya udah, nomornya mana? Iya, nomornya ini nomornya. Balik lagi. Enggak. Kan saya mau ini nomornya. Tuh nomornya. Udah benar itu? Udah. Ambil, Pak. Halo. Gua kasih tahu lu ya. Pokoknya gua nggak mau tahu tebusan lu transfer juga kalau anak ini mau selamat dari gua. Nggak usah bertele-tele lagi lu. 500 juta aja. Lu nggak bisa. Oh, jangan. Lu jangan bawa polisi. Urusannya panjang. Lu bakal mati juga di tangan gua kalau lu bawa polisi. Hah? Bukan cuma anak ini doang yang mati sama gua. Hah? Lu juga gua matiin, tau gak lu? Tar. Ini. Lu denger baik-baik ya. Pokoknya dalam waktu 60 menit ini gua tunggu lu di sini. Ntar gua kirim alamatnya. Kalau sampai lu nggak nyampe, lu sama adik lu bakal mampus dengan gua. Lu denger baik-baik itu. Hah? Oke. Wih, keren. Ngapa macamnya? Boleh. Ini ada apa ya tadi ya? Ini ceritanya tadi, aku Sandra. Sandra Dewi bukan? Dewi Sandra. Dewi Sandra. Oh, keren. Oh, gitu ya ternyata ya acting itu ya. Itu gimana tuh? Itu di awal tadi ngapain, kayak menghela nafas dulu? Kayak gitu. Istilah kata tuh ya, apa ya, kayak kerucut, kayak apa, oncong-oncong tahu, dari nggak emosi, puncak emosi, turun lagi. Apa sih grafiknya ya, itu bahasa kampungnya, bahasa dusunnya, grafik. Bahasa dusun, grafik. Jadi dari slow, puncaknya dingin lagi. Oke. Oh, ternyata lebih dari sekedar acting ya. Pak Ujang bisa juga kayak gitu nggak, Pak Ujang? Pak Ujang, silahkan ke Bang Febrina itu ya. Nah, kembali lagi di Buka Suara ya, kita masih dengan tema kita, seniman butuh lebih dari sekedar aplaus. Sebenarnya di balik tema ini tuh ada beberapa hal yang mungkin relate juga ya ke teman-teman seniman gitu. Dalam artian kayak sekarang banyak nih orang-orang yang fokus ke dalam dunia seni, tapi katakanlah mungkin enggak semua, tapi kurang lebih ada yang bisa kayak enggak dapat begitu banyak apresiasi lah dari apa yang dia lakukan. Kalau Pak Ujang, apakah benar seniman itu beberapa mungkin yang sering kita dengar di luar ya, kadang sering tidak diapresiasi dan lain sebagainya. Kalau dari perspektif Pak Ujang gimana? Ya pada umumnya sih itu cerita sebenarnya itu. Ya cuma gini, kita sebagai seniman, pengaruh di luar pekerja seni ya. Kayak saya seperti seniman seni lukis ini, pekerja seni. Saya nggak mengkhawatirkan keadaan apa yang di luar pekerjaan saya. Saya selalu proses itu aja. Ya nanti hasilnya ya baru bisa diinikan. Oke, berarti sesuatu yang di luar karya ini tetap kita lakukan, tapi karya juga tetap kita buat terus akhirnya. Iya. Oke, nah kalau Bang Febrin mungkin ya, istilah-istilah seniman kurang diapresiasi kan ini banyak ya beredar ya, banyak orang yang ngomongin tentang ini. Kalau Bang Febrin sendiri ngelihat itu gimana?
sebagai as an mungkin kalau lebih dalamnya di dunia acting mungkin, apakah memang seperti itu kah yang terjadi, memang kurang apresiasi itu atau gimana? Bener banget sih, baik lokal maupun nasional. Kalau nasional masih mending, banyak yang produksi. Kita di calling, diajak kalau karakternya masuk. Nah kadang-kadang udah masuk karakter, masih ada yang tidak menghargai kita. Melalui mungkin honor kita. Nah honor kita mungkin bisa digedein atau mungkin gede tapi nerimanya kecil. Karena ada oknum-oknum yang bermain di sana. Gitu loh. Apalagi tanpa kontrak. Kan ada macam-macam nih, pakai kontrak, non kontrak. Kalau kontrak kelihatan tuh budgetnya berapa, nominal berapa, tanda tangan. Paling potongan dari manajemen atau manajer. Nah kalau tanpa kontrak, istilah kata dari mulut ke mulut, ya udah, lu sanggupnya segini mau lu. Karena kita nganggur, ya udah daripada ngerampok hajar aja udah. Sementara duit dari kantor nilainya segini gede gitu, tapi ke kitanya kecil. Nah dia nggak mikir, nggak menghargai karya kita tadi, salah satunya itu penyebabnya kan. Karena mungkin sekarang sudah banyak seniman-seniman yang akhirnya fokus di bidangnya dan menjadikan itu jadi salah satu sumber untuk ekonomi keluarga. Betul. Gitu ya akhirnya ya. Nah ini kan mungkin lah kalau untuk produk-produk atau yang berada di luar, mereka punya pasarnya tersendiri, sedangkan karya ini pasarnya adalah untuk orang yang menikmati karya tersebut. Nah kalau misalkan untuk hal itu tadi, seni yang akhirnya dijadikan sumber ekonomi untuk keluarga, apakah arti dari karya itu akan juga berbeda karena orientasinya sudah uang atau gimana kalau menurut Pak Ujang? Itu ada dua prinsip seniman, Bu. Satu, ada yang mengatakan kalau kita berpatokan dengan kemauan konsumen udah melacurkan seni katanya. Ada juga yang memang dia idealisme, mau dibeli mau enggak, pokoknya saya berkarya, mau laku mau enggak. Itu ideal. Tapi kalau yang satu lagi tadi, dia memang untuk cari makan di sana, makanya dia pilih gaya-gaya kayak potret ya, realis. Itu kan masyarakat umum lah. Mungkin sketsa wajah. Seperti itu. Mungkin aja sebetulnya jiwanya dia nggak seperti itu. Idealisme dia, kan tuntutan ekonomi, dia harus bisa kanibal lah istilahnya. Dia bisa menjual yang potret tadi, dia bisa beli cat, bisa beli kebutuhan rumah tangga, dia tetap berlanjut. Kalau Pak Ujang, idealis atau yang realistis sekarang? Kalau ketemu masanya, saya bisa idealis. Oh, bisa keduanya. Bisa keduanya. Tergantung suasana. Oh, tergantung suasananya. Suasananya harus realistis nih Pak. Oh, realistis. Betul, ya. Oke, gitu. Tapi kalau di dunia aktor ada nggak yang seperti itu? Untuk kalau tadi kan yang karena pasti kalau acting ya udah money oriented lah ya, harusnya karena mereka acting di calling dibayar. Tapi kan ada proses belajar tuh sebelum itu, kayak ada casting dan lain sebagainya. Worth it kah? Sudah cukupkah itu? Cukupnya di mana nih? Cukup mungkin dengan apa yang didapat setelah dari proses casting yang mungkin panjang, terus proses latihan yang panjang, dengan apa yang didapat sekarang mungkin sebagai aktor ya, mungkin kalau aktornya Joe Taslim sangat menjanjikan memang ya, tapi kalau misalkan untuk aktor-aktor yang mungkin perintis ya. Gimana tuh? Tunggu dulu, perlu diralat dulu. Dari tadi lupa nih gua ngeralat nih. Jangan ngomong gua aktor lah. Berat banget. Apa tuh enaknya? Seni aja. Pekerja seni aja. Berat masalahnya soalnya. Boleh. Dari tadi lupa ngomongin. Boleh. Nah kalau itu tadi kembali ke yang saya omongin tadi, kalau emang kita kontrak itu kan udah kelihatan tuh nominalnya. Lu jadi ini, budgetnya sekian, mau nggak lu? Habis casting lolos dikasih unjuk kontrak. Nah karena kita udah masuk,
terus belum lagi jiwa kita emang mau, ya udah, mau nggak mau apa, setuju nggak setuju, ya udah diteken aja, udah sekian itu. Oke. Oh, berarti memang karena sekarang ya sudah orientasi ke keuangan juga kan. Jadi akhirnya memang sedikit bergeser lah sedikit lah ya perspektif soal dunia seni ini, dan mungkin karena ya baik lagi ke diri pribadi seniman itu masing-masing ingin fokus atau tidak di situ. Nah, kan banyak juga seniman-seniman yang sering kita undang ke RRI, dan banyak juga kita mendengar cerita-cerita dari mereka, dan sebenarnya sangat luar biasa loh, mereka ini sangat inspiring banget karena banyak hal yang mungkin kita nggak pernah lihat, kita cuma lihat karyanya bagus, dia pernah main apa banyak gitu misalnya, ikut film apa banyak, tapi banyak proses-proses yang mungkin tidak kita lalui, dan kita bisa dengarkan itu dari cerita-cerita mereka, dan mereka punya harapan-harapan sebenarnya di situ. Nah, kalau dari Pak Ujang dan Bang Febrin punya harapan-harapan seperti itu juga nggak? Mungkin ke orang-orang di luar yang punya perspektif berbeda, atau ke orang-orang yang let's say stakeholder pemerintahan misalnya, media. Silakan Pak Ujang. Saya punya catatan itu, cuman catatan itu udah gitu lama. Saya kemukakan kan, cuman nggak berjalan. Nah, jadi sebetulnya pola pikirnya tinggal lagi begini, top down, dari atas ke bawah. Jadi catatan saya tuh ya udah berulang kali ya, karena soal seni rupa nih bukan hanya sekedar soal ekspresi, dia adalah nilai budaya, ada potensi ekonomi di situ. Sebetulnya kalau mau lihat ini potensinya, bisa jadi investasi bagi pemerintah untuk jangka panjang. Nah, cuman harusnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Iya, sulit udah berapa kali sebabnya. Contohnya kayak kita nih, yang saya harapkan khususnya seni lukis, kalau seni rupa umum kan, kami bukan kepingin ya, mau lah lebih dari kepingin, itu punya galeri di kota ini, kota kita nih. Ya benar. Kita belum ada galeri. Lantas seperti pasar seni, banyak kawan-kawan seniman nih yang berkarya, mau kemana dia menjual karya itu? Walaupun teknologi udah canggih kan, bisa aja lewat media sosial. Tadi katanya menikmati seni itu beda ya, tidak bisa juga seperti itu. Itu harus lebih nikmat lagi kalau dia bisa lihat langsung kan. Nah, itu ada tempat pamernya, bisa dijual di situ, bisa jadi aset pariwisata. Kalau ada tamu sini kan, di mana tempatnya? Di situ. Di sini kita belum ada. Benar. Nah, itu sih harapan saya. Berarti memang sudah ada catatannya, tinggal nunggu catatan kapan lama lagi itu. Udah lama banget tuh kayaknya ya. Banget. Sudah sampai hafal gitu. Betul. Loh. Nah, kalau Bang Febrin mungkin juga sebagai orang yang akhirnya melalang buana lah ya, di dunia seni peran ini, gimana? Ada harapan-harapan dari lubuk hati yang paling dalam juga kah? Banget, dalam banget. Sedalam itu. 8 meter ya? Lebih. Tak terukur. Yang pertama nih, gue catet nih. Harapan gue buat nasional dan lokal. Yang satu, tolong didengar nih, buat PH nasional atau lokal beserta pemerintah. Tolong diperbanyak produksi film, iklan, dan sejenisnya buat ngelibatin para talent-talent yang berbakat atau yang udah jadi. Jangan sampai kehilangan karya atau kehilangan pekerjaan gitu loh. Terus yang kedua, tolong jangan memperalat pekerja seni. Kadang-kadang dia punya event ngelibatin kita pekerja seni yang dia makannya makan daging, kita makannya makan tulang gitu loh. Ya nggak terlalu nggak mesti makan daging juga sih, nggak masalah sih, tapi jangan terlalu makan tulang juga gitu loh. Jadi dihargai situ. Nah, yang ketiga, kalau bisa, ini lokal nih, kalau bisa bikin PH buat di lokal, baik PH swasta ataupun instansi pemerintahan, biar bisa memproduksi film dan bisa melibatkan
talent-talent lokal. Nah, yang keempat, kasih ruang. Kayak Bapak Ujang ngomong kan, ruangnya mungkin galeri. Nah, kalau kita kayak film kan, dikasih kebebasan buat produksi film sebanyak-banyaknya, mau pendek mau panjang. Ntar dibikin event lomba film pendek atau bikin iklan terbagus dari instansi atau dari iklan yang mana gitu. Jadi kita nggak vakum. Nah, terus yang lebih ini lagi, tolong hargai karya pekerja seni gitu. Jangan sampai segitu aja, nggak juga kali, pokoknya disepelein banget. Jangan, hargailah perjuangan orang meskipun dia sekecil apapun perjuangannya. Meskipun di depan mata kita, wah, misal saya nih, lu belum artis, lu sok ngartis, bukan, jangan. Kecuali kalau saya memang udah sombong, ngaku-ngaku artis, mengklaim diri artis, sementara saya belum artis, itu boleh dijauhin. Tapi kalau masih berjuang, ya udah dihargain aja, udah didorong, disupport. Sebenarnya kita butuh dihargai. Kita, kalau saya pribadi, saya nggak butuh pujian, dan saya nggak butuh hinaan, saya butuh support. Itu aja. Nah, terus ini untuk ke para talent. Ayo, semua pekerja seni yang punya talent, yang punya baik, pokoknya semua seni deh, dari suara, vokal, dan lukis, dan acting. Ayo kita terus berkarya. Nah, yang kedua ini yang penting tadi, jangan kena penyakit star syndrome. Baik udah jadi, apalagi belum. Itu, ini kebanyakan baru seliwer-seliweran, ngaku-ngakunya udah artis. Star syndrome. Makanya saya bilang tadi, tolong jangan dibilang saya aktor, berat masalahnya. Gitu. Ini luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ujang dan juga Bang Febri, ini luar biasa. Seniman butuh lebih dari sekedar applause. Kamu mungkin punya perspektif lain nih tentang tema kita hari ini. Boleh kamu sharing juga ke kita di kolom komentar RRI Net Bengkulu. Kalau begitu, aku Puspa pamit dan sekaligus juga mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast Buka Suara selanjutnya. Bye-bye.